Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan kita atas kitab Bawa'ithul Khalasi Minadz Dzunub, yaitu pendorong-pendorong agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, kita telah membaca sebagian dari penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam poin yang kelima, pendorong yang kelima, yaitu masyhadul fawati. Masyhadul fawati, yaitu kesadaran tentang kehilangan. Kesadaran tentang kehilangan. Ya, di antara yang mendorong seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa, menghindari perbuatan maksiat, melepaskan diri dari dosa dan kesalahan adalah dia menyadari bahwasannya dengan berbuat dosa, dengan berbuat maksiat itu dia akan kehilangan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, kebaikan dunia, begitu juga kebaikan akhirat. Bahkan dengan dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat itu, dia akan menyandang nama atau gelar yang buruk. Dia akan menyandang gelar yang buruk, sehingga dia disebut ahli maksiat, sehingga dia disebut pendosa, sehingga dia disebut, kalau dosanya zina, dia pezina. Kalau dosanya mabuk, ya, dia disebut pemabuk. Dengan perbuatan dosa itu, dia akan menyandang nama-nama yang buruk. Dan juga secara otomatis akan tercabut darinya nama-nama yang terpuji, nama-nama yang baik. Dan kebaikan yang akan hilang atau berkurang dari seseorang apabila dia berbuat dosa, apabila dia berbuat maksiat adalah kebaikan iman yang ada dalam dirinya. Kebaikan iman yang ada dalam dirinya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ukuran terendahnya, ukuran paling kecilnya dari keimanan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kita tahu bahwa dengan berbuat dosa, berbuat maksiat, keimanan kita akan berkurang. Keimanan kita akan hilang sebagiannya sesuai dengan
dosa dan kemaksiatan yang disebutkan atau dilakukan tersebut. Nah, disebutkan dalam hadis waqad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina dan dia beriman. Ya, di sini disebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang berzina ketika dia berzina, dia tidak dikatakan sebagai orang beriman. Akan terlepas keimanan darinya. Sehingga Nabi mengatakan tidaklah berzina orang yang berzina hina yazni, ketika dia berzina, ketika dia melakukan dosa tersebut, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Wa qala ba'dus sahabah, dan sebagian sahabat mengatakan yunza'u minhul iman hatta yabqa ala ra'sihi mithlu dhullah, akan dicabut darinya keimanan sehingga tersisa di atas kepalanya mithlu dhullah, itu seperti awan hitam. Seperti awan hitam. Jadi keimanan ini ya keluar dari dirinya, ya, kemudian seakan-akan keimanan itu ya ada di atas kepalanya, tinggal sedikit lagi seperti awan hitam. Fa in taba raja'a ilaihi, kalau dia bertobat maka keimanan itu kembali lagi kepadanya. Kembali lagi kepadanya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dosa dan maksiat itu akan menghilangkan iman. Akan menghilangkan iman. Ya. Nah, kalau dosa dan kemaksiatannya ini tidak sampai derajat kufur, derajat maksiat, derajat syirik, maka yang hilang adalah sebagiannya. Yang hilang adalah sebagiannya. Tapi kalau dosanya itu kufur, dosanya itu syirik, maka akan hilang keseluruhannya. Ya, akan hilang keseluruhannya. Wa qala ba'dut tabi'in, dan sebagian tabi'in mengatakan yunza'u anhul iman, akan dilepaskan darinya, dari orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat itu, al-iman, keimanan, kama yunza'u anhul qamis, seperti sebagaimana dilepaskan darinya pakaian. Fa in taba labisahu, kalau dia bertobat maka pakaian itu kembali dia pakai, ya. Maka pakaian itu kembali lagi kepadanya. Nah, ini semuanya perkataan sahabat, perkataan tabi'in, begitu juga hadis sebelumnya. Sekali lagi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dosa dan maksiat itu akan mengurangi iman dengan kadar pengurangan yang sangat banyak. Ya. Dengan kadar pengurangan yang sangat banyak, tentu tergantung kepada dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Ya, padahal keimanan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, bahkan paling berharga dari segala yang kita miliki di dunia ini. Walihada ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat, ya, pernah melihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diajak oleh malaikat Jibril, ya. Pernah diajak oleh malaikat Jibril untuk melihat bagaimana keadaan dari sebagian orang yang disiksa di alam kuburnya. Disiksa di alam kuburnya, di alam barzah. Nah, di antara yang dilihat oleh Rasul, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah siksaan bagi orang-orang yang berzina. Siksaan bagi orang-orang yang berzina. Nah,
Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat az-zunata, itu para pezina, fitan nuri uratan. Jadi para pezina itu berada di dalam sebuah tungku besar. Berada di dalam sebuah tungku besar. Jadi tungkunya bagian bawahnya itu besar, kemudian bagian atasnya itu semakin menyempit begitu. Ya. Nah, disebutkan di antara kondisi orang-orang itu adalah uratan, mereka dalam keadaan telanjang semuanya. Ya, mereka disiksa dengan cara dinyalakan api dari bawahnya, ya, seperti tungku. Kemudian mereka naik ke atas, ya. Nah, seperti itu. Li'annahum ta'arrau min libasil imanah. Para pezina ini disiksa itu dalam keadaan mereka telanjang. Kenapa? Li'annahum ta'arrau min libasil iman. Karena mereka ketika di dunia dengan mereka berbuat zina itu, mereka menelanjangi diri mereka sendiri dengan atau dari pakaian iman. Mereka menelanjangi diri mereka sendiri dari pakaian iman. Mereka melepaskan pakaian imannya. Wa adatan nuru syahwati alladzi kana fi qulubihim tanuran zahiran yuhma alaihi finnar. Ya. Nah, kemudian pada hari kiamat, ini di alam barzah atau di hari kiamat, ya, siksaan ini. Maka kemudian akan menjadi tungku syahwatnya itu yang ada dalam hati mereka. Jadi seakan-akan ketika mereka berzina itu dalam diri mereka ada apa? Ada api syahwat, ada tungku syahwat gitu. Ya, ada tungku syahwat. Nah, sebagaimana dalam diri mereka ada api syahwat ketika mereka berzina, maka di dalam neraka tungku api itu akan menjadi tungku api yang sebenarnya, yang kemudian mereka akan dibakar di dalamnya. Nah, ini penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan at-ta'liq, komentar dan penjelasan juga dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan al-amrul khamisu min bawa'ithi tarkil ma'asi. Perkara yang kelima dari pendorong-pendorong untuk meninggalkan kemaksiatan. Fawatul khairi wal fadli. Ini ya. Fawatul khairi wal fadli, yaitu kehilangan dari kebaikan dan keutamaan. Falau alimal muqdimu alal ma'siyati, maka apabila mengetahui atau menyadari, ya, atau meyakini juga, ya, alima ini mengetahui, meyakini juga, menyadari, bukan hanya sekedar tahu, ya. Al muqdimu alal ma'siyah, orang yang dia ya akan berbuat maksiat. Jika orang yang akan berbuat maksiat menyadari kam sayafutu minal khairi, betapa banyak kebaikan yang akan luput darinya, wal fadli, dan keutamaan yang akan hilang darinya, la ahjama anha, maka dia akan menahan diri dari perbuatan maksiat tersebut. Jadi, kalau seorang menyadari bahwa betapa banyak kebaikan yang akan luput darinya dengan sebab dia berbuat maksiat itu, la ahjama anha, dia akan menahan diri darinya. Wa min dzalika, dan di antara kebaikan itu adalah hirmanuhu min tamamil iman wa kamalihi. Dia terhalang dari kesempurnaan iman. Terhalang dari kesempurnaan iman. Jadi imannya berkurang. Ya, imannya berkurang.
Nah, ya, maka hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan dosa seperti ini, seperti itu, dia tidak beriman, dia tidak beriman, maka itu maknanya adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna, ya. Jadi bukan berarti kafir, seperti dalam hadis yang ini juga ya disebutkan di sini. Nah, karena di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak kafir. Ya, itu tidak kafir. Akan tapi dengan perbuatan dosa itu berkurang keimanannya dengan kadar pengurangan yang sangat besar gitu. Tapi pokok imannya masih ada. Pokok imannya masih ada sehingga dia tidak dikatakan kafir. Sehingga ya, hadis-hadis yang menafikan keimanan dari orang yang berbuat dosa, dari orang yang berbuat maksiat, yang dinafikan bukanlah aslul iman, tapi kamalul iman. Ya, beda aslul iman, pokok iman, dengan kamalul iman atau kesempurnaan iman. Ya, itu berbeda. Jadi itu ada mutlakul iman, ada al-imanul mutlak. Nah, itu adalah pembahasan ya di kalangan para ulama terkait dengan pembahasan iman. Jadi mutlakul imannya ada. Orang yang berbuat dosa itu pada dirinya ada mutlakul iman, tapi tidak ada al-imanul mutlak. Nah, apa bedanya mutlakul iman dengan al-imanul mutlak? Kalau mutlakul iman sekedar ada aja imannya gitu. Ya, sekedar ada. Kalau al-imanul mutlak itu imannya ada dan sempurna. Itu bedanya mutlakul iman dengan al-imanul mutlak. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nah, lihat di sini dinafikan keimanan. Ya. Banyak hadis-hadis juga yang lain yang menafikan iman dari orang berbuat maksiat, ya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Ya kan? Misalnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia begini, dia begitu. Maka ya, hadis-hadis ini difahami oleh para ulama yang dinafikan adalah kesempurnaan iman, ya. Kenapa? Karena digabungkan dengan dalil-dalil yang lain, difahami dengan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya yang kafir, yang akan kehilangan iman secara total itu hanyalah orang yang berbuat kafir atau syirik. Di antaranya firman Allah tentang orang yang berbuat syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni selain dosa itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina wa huwa mu'min. Wa la yashrubul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Begitu juga tidaklah meminum khamr seseorang ketika dia meminumnya wa huwa mu'min, dan dia beriman. Wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, dan tidak mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dan dia beriman. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari orang yang berbuat zina, dari orang yang meminum khamr, dan dari orang yang mencuri, dan semuanya adalah dosa-dosa besar. Fahadal asi bi fi'lihi li hadhil kabirah, maka orang bermaksiat ini dengan perbuatannya terhadap dosa besar ini, qad hurima ismal iman, dia telah diharamkan dari nama iman at-tami, yang sempurna. Dia telah tercegah dari nama iman yang sempurna atau dari keimanan yang sempurna. Wastahaqqa an yusafa bi annahu mu'minun fasik, sehingga dia berhak disifati ya bahwasanya dia itu mukmin tapi fasik. Nah, gitu. Jadi mukmin ya, kalau mukminnya masih mukmin karena aslul imannya masih ada tadi ya. Tapi mukmin fasik.
Au mu'min fajir. Ya, disifati dengan mukmin tapi fajir. Ya, fajir artinya orang yang ya berbuat jahat, orang yang jahat, orang yang ya berdosa lah bisa. Au mu'min asin atau mukmin asin ahli maksiat. Wa fawata ala nafsihi khairatin 'azimatan fi dunyahu wa ukhrahu. Dan dia menghilangkan atas dirinya kebaikan-kebaikan yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar di dunianya dan di akhiratnya. Wa min fawatil khairil ladzi qad yalhaqul 'asiya aidan dhahabu hasanatihi wa a'malihi shalihah. Dan termasuk di antara hilangnya kebaikan yang akan mengikuti kepada orang yang berbuat maksiat atau yang akan terjadi kepada orang berbuat maksiat juga adalah hilangnya kebaikan-kebaikan atau pahala-pahala dan amal-amal soleh yang telah dilakukannya. Ya. Jadi disebabkan karena seorang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka pahalanya jadi hilang. Amal-amal solehnya juga akan hancur. Fa'an Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasannya beliau bersabda, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamati bidon. Benar-benar aku mengetahui sekelompok orang dari umatku, benar-benar aku mengetahui ya kaum-kaum dari umatku yang kelak datang pada hari kiamat dengan hasanat, dengan kebaikan, dengan pahala amsal jibal tihamah bidon, yaitu seperti gunung Tihama atau pegunungan ya, pegunungan Tihama yang berwarna putih ini. Pegunungan Tihama atau jibal Tihama ini ya, pegunungan yang ada di antara Mekah dan Yaman lah. Di antara atau ya sekarang perbatasan antara Yaman dengan Saudi. Itu pegunungan yang besar. Gunung Tihama. Nah, jadi ada orang-orang kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang pada hari kiamat dengan pahala yang sangat besar. Seperti pegunungan Tihama. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala-pahala tersebut haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Qala Thauban, kemudian Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, sifatkan mereka untuk kami. Bagaimana sifat-sifat mereka? Ya, bagaimana sifat-sifat mereka? Orang-orang yang ya nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang besar, tapi kemudian Allah jadikan pahalanya seperti debu yang berterbangan. Para sahabat bertanya, sifhum lana. Bagaimana sifat mereka? Kabarkan kepada kami sifat-sifat mereka. Jallihim lana, jelaskan mereka kepada kami. An lanakuna minhum wa nahnu la na'lam. Supaya kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak mengetahuinya. Thauban mengatakan atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma innahum ikhwanukum, katanya. Nah, ini penjelasannya nih. Siapa yang dimaksud oleh Rasul ini? Sifat-sifatnya seperti apa? Adapun sesungguhnya mereka itu bagian dari saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dan termasuk dan juga dari kulit-kulit kalian. Jadi kulit-kulitnya sama seperti kalian. Ya.
Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Ya, bahkan mereka juga mengambil sebagian dari waktu malam untuk beribadah sebagaimana kalian mengambil sebagian waktu malam untuk beribadah. Jadi mereka malam-malam juga ibadah. Walakinnahum, akan tapi mereka, nah ini ya, aqwamun, orang-orang yang idza khalau bimaharimillah intakahuha. Akan tapi mereka itu adalah orang-orang kaum-kaum yang ketika mereka bersendirian, ketika mereka menyendiri bersama dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka melanggarnya. Jadi ketika mereka sendiri ada kesempatan berbuat haram, maka mereka melakukan perbuatan-perbuatan haram tersebut. Ya. Ini yang menjadikan apa? Mereka pada hari kiamat kehilangan, ya, kehilangan pahala yang sangat besar, kehilangan pahala yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala jadikan pahalanya seperti debu yang berterbangan. Di saat mereka sangat membutuhkan pahala itu, ya kan? Di saat pada hari kiamat itu mereka sangat membutuhkan pahala itu untuk diletakkan dalam timbangan kebaikan. Tapi kemudian ya pahalanya seperti debu yang berterbangan. Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Qala Qatadah rahimahullah, man istata'a minkum an alla yubtila amalan salihan. Siapa saja di antara kamu yang mampu untuk tidak membatalkan amal solehnya, amilaha yang telah dia amalkan, bi amalin sayyi'in, dengan amal yang buruk, falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Ya, jadi perkataan Qatadah ini ya maknanya adalah hendaklah ya seseorang itu berusaha menjaga amal-amal soleh yang dilakukannya agar tidak dibatalkan dengan perbuatan buruk. Fa innal khaira yansakhu syarra wa inna syarra yansakhul khaira. Karena kebaikan akan menghapus keburukan dan keburukan juga akan menghapus kebaikan. Jadi kebaikan akan menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus ya keburukan-keburukan. Gitu ya. Nam ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan tersebut. Nah, ini perkataan Qatadah. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang hendaklah kita harus waspadai, ya, harus kita sadari ya dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu bisa menjadi sebab hancurnya kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Gitu ya. Yang seharusnya kebaikan-kebaikan itu kita terus jaga, kita terus kawal gitu ya. Sampai kemudian kita mendapatkan, kita petik hasilnya nanti pada hari kiamat. Gitu kan, pahala-pahala yang saat ini kita kita hasilkan gitu ya, itu harus dijaga. Kenapa? Karena selama kita masih hidup, pahala-pahala itu masih belum belum aman gitu ya, belum aman, belum terjamin gitu ya, belum terjamin. Karena bisa saja kebaikan-kebaikan itu kemudian batal, bisa saja menjadi batal ya. Selama kita masih hidup, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala ya, yang dari amal-amal soleh yang telah kita lakukan sebelumnya itu masih punya potensi untuk hancur, gitu ya. Sehingga sayang sekali apabila kita kemudian nanti pada hari kiamat, di saat kita justru seharusnya memetik, ya kan, pahala-pahala tersebut, tapi justru kita tidak mendapatkannya, ya. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk menjaganya. Nah, makanya sabar itu kan dalam beribadah itu ada 3, kata para ulama. Pertama, sabar sebelum mengerjakan ibadah itu harus sabar ketika akan mengerjakan ibadah. Sabar dari apa? Ya sabar untuk
melawan malas gitu kan, melawan hawa nafsu untuk tidak tidak melaksanakannya. Kemudian yang kedua, sabar juga ketika melaksanakan ibadahnya. Sholat misalnya, harus sabar, menjaga kekhusyuannya, menjaga kesungguhannya, menjaga pelaksanaannya agar sesuai dengan sunnah misalnya. Harus sabar, itu juga. Nah yang ketiga, sabar juga setelah melaksanakan ibadah tersebut. Sabar dari apa? Sabar dari hal-hal yang bisa membatalkan, ya kan, membatalkan pahala dari amal atau ibadah tersebut. Ini juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Sabar dalam ibadah itu mencakup 3 hal ini. Sebelum beribadah harus sabar. Ya, ketika beribadahnya harus sabar. Setelah ibadahnya juga kita masih dituntut untuk bersabar. Nah, supaya kita tidak kehilangan pahalanya. Nah, ya, terutama dosa yang berkaitan dengan hak manusia ya, disebutkan dalam sejumlah hadis, ini yang bisa juga membatalkan amal-amal kita ya. Sehingga disebutkan juga ada orang-orang yang muflis itu kan ya, hadis tentang orang yang bangkrut itu, bangkrut ya, yang datang pada hari kiamat dengan pahala yang juga disebutkan ka'amsalil jibal, seperti gunung-gunung ya. Akan tapi kemudian dia juga datang pada hari kiamat dalam keadaan waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wasafakada mahada wa daraba hadza. Ya, dia suka mencela seseorang, dia suka menuduh seseorang, dia suka mengambil harta orang, ya. Dia menumpahkan darah seseorang, dia memukul seseorang, berbuat zalim kepada manusia. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikannya diambil kemudian diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi sampai habis pahala. Ya, ketika sudah habis dan belum terbayar semuanya, dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi itu diambil kemudian dibebankan kepadanya, dilemparkan kepadanya sehingga dia pun terlempar ke dalam neraka. Ya, ini secara khusus dosa-dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia ini harus lebih kita jaga. Dan ya banyak manusia yang terjerumus kepadanya. Banyak manusia yang terjerumus kepadanya. Banyak manusia yang ya tidak terjerumus kepada zina, tidak terjerumus kepada khamr gitu kan, tidak terjerumus juga kepada mencuri misalnya gitu ya. Nah, tapi banyak manusia terjerumus kepada pelanggaran terhadap hak manusia, ya, terhadap hak manusia. Nah, baik, hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai poin yang kelima, kita lanjutkan dengan poin yang ke 7 ayat ke-6. Ini banyak. Kita baca enggak apa-apa perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan as-sadisu yang ke-6 masyhadul qahri wa dhafar. Masyhadul qahri wa dhafar. Kesadaran tentang kemenangan. Kesadaran tentang kemenangan atau nikmatnya mengalahkan. Ya. Nah, apa yang dikalahkan di sini maksudnya adalah mengalahkan syahwat. Fa inna qahra syahwati wa dhafar bisyaitan lahu halawatun wa masarratun wa farhatun indamal dhaqa dzalika a'dhama min adh-dhafar bi aduwika minal adamiyin. Karena sesungguhnya mengalahkan syahwat, ya, mengalahkan syahwat, memenangkan perlawanan terhadap setan itu memiliki kelezatan. Memiliki kelezatan, kegembiraan, kebahagiaan bagi orang yang merasakan hal itu, ya, yang kegembiraannya ini, kelezatannya ini lebih besar daripada ketika kita mengalahkan musuh dari kalangan manusia, gitu ya. Nah, jadi ketika ada dorongan syahwat untuk bermaksiat, ketika ada godaan setan datang kepada kita untuk berbuat dosa, kemudian kita melawannya, lalu kemudian kita berhasil mengalahkan
syahwat tersebut, kita berhasil menundukkan gitu ya godaan setan tersebut, maka setelah itu kita akan merasakan kelezatan yang luar biasa, kegembiraan dan kebahagiaan, kepuasan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, yang itu lebih besar kelezatannya itu daripada ketika kita mengalahkan musuh dari kalangan manusia. Wa ahla mauqian itu lebih manis gitu ya, lebih manis, lebih lezat. Wa atamu farhan, lebih bergembira, lebih bahagia, itu lebih gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini juga hendaklah kita waspadai, hendaklah kita menyadari hal ini ya. Bahwa mengalahkan syahwat itu ada kelezatan padanya. Bahkan lebih lezat daripada kemaksiatan itu sendiri gitu ya. Lebih lezat daripada kemaksiatan itu sendiri. Jadi lezatnya mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan setan itu lebih lezat daripada kemaksiatan itu sendiri. Adapun kemaksiatan ya saat melakukannya ya ada kenikmatan padanya, ada kelezatan padanya. Tapi setelah itu apa? Setelah itu yang muncul kegelisahan, keresahan, kesedihan, justru hal-hal yang menyengsarakan batin. Ya. Justru hal-hal yang menyengsarakan batin. Nah, ini juga hendaklah kita sadari sebagai pendorong untuk ya bagi kita untuk bisa menghindari dosa, menghindari kemaksiatan, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa ma akibatuhu fa ahmad akibah. Adapun akibatnya nanti maka dia adalah sebaik-baik akibat, seutama-utama akibat. Wa huwa ka akibati syurbid dawa'in nafi, dan ia adalah seperti akibat dari meminum obat yang bermanfaat, alladzi azala da'al jasad, yang bisa menghilangkan penyakit tubuh, ya kan, penyakit tubuh. Wa adahu ila sihhatihi wa i'tidalihi, kemudian obat yang bermanfaat itu mengembalikan tubuh tersebut kepada keadaan sehat dan kepada keadaan normalnya, gitu. Seperti minum obat, gitu kan, seperti minum obat. Kadang-kadang ya, obat itu juga kan pahit, tapi dengan kita meminumnya maka akibatnya itu adalah kebaikan bagi kita, itu kesehatan tubuh kita setelah kita sakit. Nah, ini dulu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala materi kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.